Berapa luas hotel-hotel yang ada di sana yang pakai nama internasional? Terbayang nggak oleh kita, Taman Bineka dikelilingin oleh nama-nama itu? Oke? Supaya pahami ini ini di sini nih. Nah, di Teluk Naga perbatasan dengan Kecamatan Pakuai. Yang kedua, kepada rakyat pemilik lahan, jagalah lahan saudara-saudara. Nggak usah takut dengan kelompok-kelompok preman ini. Itu kampung halaman kita. Yang namanya preman itu bukan hanya preman ya. Aparat keamanan yang jadi backingnya oligarki ini juga preman itu. Di samping membangkitkan kesadaran dan perlawanan rakyat, kita juga mengingatkan Prabowo untuk menegakkan hukum, berada di garis depan, dan jangan sampai terkecoh oleh menteri-menteri yang disusupkan atau merupakan bagian dari aguan untuk tetap mempertahankan PSN PIK 2. Teman-teman kalian, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel, tapi kita keroyokan sekarang banyak nih. Ada Mimbar Tube, ada Politik Islam Official, ada apa? Kawan TV One, ada Ato Sastro, ada Salwa Media, banyak ya. Ada 214 channel ya. Mudah-mudahan, amin. Teman-teman sekalian, sore ini saya dengan sejumlah tokoh yang ampun deh ya, nggak ada matinya, on terus ya. Di ujung sana ada Bang Marwan, Dr. Marwan Batubara, pentolan petisi 100, bara kemang, apalagi Bang, banyak ya Bang pokoknya Bang ya. Alat perjuangan. Semuanya wadah perjuangan ya. Di tengah ada Mayor Jenderal Sunarko, mantan Komandan Jenderal Kopassus yang terus membersamai kita semua dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Dan sebelah kiri saya ada manusia merdeka, Said Didu, Sekretaris Kementerian BUMN periode kapan Bang? 2005-2010 yang baru melepas ini beban dengan sangat lega kemarin di Kesultanan Banten hari Selasa ya. Ketika secara serentak bahkan Sultan Banten mengomandoi rakyatnya, laskarnya untuk melakukan perlawanan terhadap PSN PIK 2. Dan semboyannya sangat bagus, ditulis di spanduknya, Banten bukan Singapura dan tak akan pernah menjadi Singapura. Nah, dahsyat ya. Yep. Di kanan saya juga ada jagoan pengacara senior kita, Pak Rambut Uban. DHL, namanya Ari Lubis. Oke, kita mulai dengan Bang Marwan Batubara. Salah. Maaf, saya keliru. Ini kita mulai dari Bang Said Didu yang kemarin juga, kalau teman-teman agak lihat ke belakang ya, kamera itu ada RTRW, Rencana Tata Ruang Tata Wilayah untuk Kabupaten Tangerang. Nah, ini bagus, betul, saya kasih pengantar sebentar. Ini bagus sekali karena ternyata peta PSN selama berbulan-bulan tidak pernah dibuka di publik. Kemudian dengan izin Allah setelah Bang Said Didu dan sejumlah tokoh serta masyarakat melakukan perlawanan, baru pelan-pelan dibuka. Kira-kira paling banter sebulan yang lalu kita dapat surat keputusan Menko Perekonomian tentang perubahan daftar PSN. Dan pada nomor 218 ada PSN yang di PIK 2 itu. Kemudian ada surat dari Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur, prioritas juga menyebutkan sebegitu, dan cuma di Kosambi 1.755 hektar. Ternyata kita tahu merambah sampai 8 kecamatan lain di Kabupaten Tangerang dan 1 kecamatan di Serang. Nah, selanjutnya saya silakan ke Bang Said Didu. Silakan Bang. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu mereview dulu karena masih banyak publik kurang paham, kadang-kadang ada PIK 1, PIK 2, PIK lain-lain itu. Seolah-olah. Perlu kami jelaskan, PIK 2 itu adanya di Pantai Indah Kapuk. Itu luasnya 1.100 hektar yang dibangun sekitar tahun 90-an. Itu PIK 1.
Nah, yang kadang-kadang dianggap negara dalam negara. Yang pernah timbul isu pernah dulu tidak boleh bendera merah putih di sana. Di jembatannya. Di jembatannya. Yang pernah dulu ada wartawan diusir karena mau mendekati Pantai Indah Kapuk 1. Nah, itu Pantai Indah Kapuk 1 yang berada di Jakarta. Yang publik serang ini terus seakan-akan Pantai Indah Kapuk 2 ini di Jakarta juga. Iya, termasuk saya tadinya pikir gitu. Padahal Pantai Indah Kapuk 2 itu adalah awalnya itu sebenarnya Pantai Indah Kosambi. Karena di samping Kapuk, Kecamatan Kapuk, Jakarta berbatasan dengan Kecamatan Kosambi, Tangerang. Sehingga disebutkan Pantai Indah Kosambi sebenarnya. Nah, tahu-tahu muncullah yang lain-lain. Nah, ini perlu saya jelaskan bahwa sepertinya memang ada skenario perselingkuhan terhadap proyek PIK 2. Karena kita lihat terbuka di wawancara Tempo kan sebenarnya mengatakan bahwa Aguan pemilik PIK 2 itu menyatakan bahwa dapat perintah untuk membangun fasilitas di IKN. Nah, orang menduga terus status PSN PIK 2 itu sebagai apa? Karena ujuk-ujuk muncul. Ujuk-ujuk muncul itu diumumkan 30 Maret oleh Menko Perekonomian setelah menghadap Presiden. Presiden menyatakan menyetujui menambah PSN termasuk PIK 2 dan BSD. Nah, kita tahu semua bahwa pemilik PIK 2 dan BSD adalah orang yang diminta membangun di IKN. Ya kan diminta oleh membangun di IKN. Nah, diperintah. Nah, jadi kalau ada pihak menyatakan sangat tidak salah kalau kita menduga bahwa itu adalah hadiah. Karena kenapa hadiah? Karena SK tentang PSN PIK 2 itu baru keluar 15 Mei dari Menko Perekonomian. 15 Mei berarti 1 bulan setengah. Ya kan? Maret 30 Maret sampai 15 Mei 1 bulan setengah baru keluar SK-nya. Tapi diumumkannya 2 hari setelah pengumuman pemenang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saya nganggap wakil presiden nggak menang, jadi nggak usah disebutkan. Nah, baru 4 Juni, pada saat itu saya sebagai orang yang paham di birokrasi, ini batasnya di mana? PSN PIK 2 ini, karena pada saat itu Pak Marwan, BSD disebutkan kecamatannya di mana batasnya dan luasnya 52 hektar, jelas. PIK 2 tidak dijelaskan batasnya di mana. Nah, setelah itu saya ke lokasi. Ini bulan Mei saya itu. 2 Mei saya pertama ke lokasi. Loh, kok sudah dipasang semua pelang PIK 2? Nanti saya jelaskan di peta pelang PIK 2 yang awalnya itu bukan PIK 2. Setelah diumumkan PIK 2 diubah menjadi PIK 2 sampai ke Tanara Serang. Nah, pertanyaan saya muncul, ini ada apa di balik ini? Apakah, 2 pertanyaan saya, apakah ini termasuk semua PSN nih? Seluruh 9 kecamatan ini gitu kan? Itu kan pertanyaan saya muncul. Tapi dengan memasang pelang semua yang awalnya bukan PIK 2 sebagai wilayah PIK 2 dan terjadi pembangunan dan penggusuran masif setelah pengumuman itu, nah saya sudah menduga berarti pengembang PIK 2 ini memanfaatkan nama PSN untuk mengakui bahwa seluruh wilayah ini adalah PSN. Karena dia ganti pelangnya. Dan seluruh aparat di bawah juga tahunya itu adalah PSN. Sehingga seakan-akan nggak punya kewenangan lagi untuk mengatur. Nah, baru November, nanti saya jelaskan, November, bayangkan, mulai Maret ke November, baru ada pernyataan pertama dari pemerintah bahwa PSN itu hanya di wilayah 1.755
hektar. Ya. Baru November oleh Menteri ATR BPN. Oke? Nah, perlu saya jelaskan di sini karena Menteri ATR BPN itu hanya menyatakan 1.705 hektar. Iya. 55. Enggak, 1.705. Nuturan 25. Ya, perlu saya jelaskan, ya kenapa berkurang 200 karena ada jalan arteri. Jalan arteri 200 sekian hektar. Jadi tidak ada salah. Jadi jangan sampai publik Beda 50 beda 50 hektar, bukan, beda 200 hektar. 705 mau 55. 5 ya. Hah? 50. Ya, nah, ada jalan arteri. Nah, sekarang artinya terus setelah itu keluarlah pernyataan dari wakil ketua DPD bahwa PSN itu hanya di wilayah 1.355 hektar yang disebutkan nanti saya jelaskan. Yoris, ketua DPD. Nah, muncul juga pernyataan dari sekretaris perusahaan dari Agus Dayu. Oh, ya, ya ada. dan menyatakan bahwa memang itu hanya di wilayah tersebut. Nah, yang perlu kita cermati bahwa saya punya keyakinan, memang punya keinginan bahwa ini harus diakui sebagai PSN semua. Begini, pada saat iklan pertama, sebelum keluar PSN, itu kan menyatakan luas PIK 2 itu 2.000-an hektar, 1.000 sekian hektar. Habis itu dia naikkan menjadi 6.000 hektar. Itu iklan videonya. Iklan videonya ada. Ada 4 matra di sana. Video yang alat-alat alutista itulah. Video iklan alutistanya Pak Narko ini. Antara lain. Nah, setelah itu ada pernyataan bahwa akan berkembang menjadi 35.000 hektar pada saat ada summit ekonomi apa itu yang dihadiri oleh. Nah, itu pernyataan resmi dari Agung Sedayu. Artinya memang ada niatan bahwa akan berkembang. Jadi adalah sangat tidak salah pernyataan saya dulu bahwa kalau ini dibiarkan maka bisa mencapai 100.000 hektar dan lebih luas dari Singapura. Ya. Karena dari pernyataan mereka saja mulai 2.000 naik ke 6.000, 6.800 naik ke 35.000. Oke? Nah, November keluar. Nah, sekarang dugaan saya dulu, Pak, bahwa kemungkinan kalau dia akui semua bahwa wilayah ini adalah PIK 2 semua, artinya benar-benar Banten habis. Tapi ternyata dia hanya mengakui bahwa PSN itu hanya di 1.775 hektar. Oke, saya ingin menjelaskan ke publik supaya paham di mana sih sebenarnya PSN itu. Kamera ya, tolong ya. Oke. Zoom ya. Ini rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tangerang 2011-2031. Ya. Artinya belum ada perubahan sampai sekarang. Oke, kita lihat. Wilayah-wilayah Tangerang, ini Jakarta sini ya. Ini PIK 1 nih. Ya. PIK 1 sini. Ya. Ini PIK 2 nih, Kosambi. Ini Teluk Naga. Nah, kita lihat ini semua yang hijau ini kan wilayah pertanian. Wilayah pertanian semua nih, yang hijau. Nah, ini wilayah pemukiman terbatas. Pertanyaannya, artinya masih wilayah pertanian. Wilayah pertanian itu tidak boleh diubah sebelum ada perubahan rencana tata ruang. Saya ingin jelaskan, untuk membebaskan lahan ke publik, ke rakyat, itu kita harus memiliki satu rencana tata ruang wilayah. Yang kedua baru rencana tata ruang detil RTRD. Ya, itu yang dikatakan Nusron Wahid belum punya sama sekali. Jangankan seluruh wilayah, nanti saya jelaskan di mana PSN itu. Yang ketiga baru namanya ada izin lokasi. Baru boleh pembebasan. Nah, PIK 2 ini lucu. 3 di atas belum punya, tapi dia sudah membebaskan. Sakti. Dan Merampas. Memperalat aparat negara untuk melakukan itu. Gitu kan? Ya, kira-kira memperalat lah. Ya, betul. Nah, ini dilakukan, artinya ada pelanggaran dong, nanti bapak-bapak bahas lah. Nah, sekarang saya jelaskan di mana PSN itu sebenarnya supaya clear. Ini kita lihat ya, ini Jakarta, masuk kecamatan Kosambi. Ini kecamatan Teluk Naga yang videonya beredar tuh naga-naga besar itu. Ini di sini persis nih, Teluk Naga ini. Baru kecamatan Sukadiri.
Paku Haji itu masuk semua nih. Kemudian Kecamatan Mau, Kronjo, ini Kemiri, baru Bakar baru di sini Tanara. Ya, Serang. udah Serang. Serang. Nah, ini masuk semua nih sebagai PIK 2 yang dikasih merek. 9 kecamatan. Oke? Nah, di mana anehnya? Ternyata keputusan pemerintah yang dimaksud PSN itu hanya satu ini A ini D, ini wilayah yang wilayah reklamasi nih, yang akan dijadikan sebagai ini adalah sirkuit internasional ini. Ini yang masuk PSN, yang ini pulau reklamasi. Ya, dekatnya batas PIK 2 dan PIK 1 supaya seluruh Indonesia paham. Nah, sekarang ini luasnya 217 hektar ini. Oke? Nah, sekarang di mana lagi? Jadi ini sebenarnya berpencar mana-mana. Yang A ini Taman Bhinneka. Taman Bhinneka itu ada di sini. Ini Taman Bhinneka, ini dekatnya naga-naga itu, naga yang beredar itu. Dekatnya itu. Tapi jangan heran di Taman Bhinneka itu namanya gedung-gedungnya gedung Tokyo, gedung Osaka, gedung apa. Jadi seakan-akan Indonesia nanti hanya ada Taman Bhinneka di tengah kemewahan dunia. Nah, itu kira-kira Taman Bhinneka itu ada hanya 54 hektar. 54 hektar. Berapa luas hotel-hotel yang ada di sana yang pakai nama internasional? Terbayang nggak oleh kita Taman Bhinneka dikelilingi oleh nama-nama itu? Oke? Supaya pahami ini A, ini di sini nih. Nah, di Teluk Naga perbatasan dengan Kecamatan Pakuai. Sekarang setelah itu ini B1, B2 ini adalah golf dan kebun binatang. Ini lapangan golf dijadikan proyek strategis nasional ini di sekitar Desa Kohot ini, Kecamatan Paku Haji. Ini samping Sungai Cisadane bagi yang paham. Nah, ini laut ya. Nah, ini adalah lapangan golf internasional. Nah, setelah itu ada kebun binatang ini di sini. Safari Zoo. Nah, Safari Zoo Taman Safari lah. Kira-kira. Nah, sekarang di mana lagi? Dan lagi D tadi sirkuit E ini adalah Eko. Nah, ini ada di sini. Mana tadi? Di atas. Bukan ini D, ini C. C ini wisata mangrove. Ini Sungai Tahang nih, dekat Sungai Tahang nih. Sudah ada hutannya. Nah, ini ada hutan mangrove. Ya, ini Sungai Tahang yang dikenal jalan pipa Pertamina. Ini memang mangrove di sini. Mangrove ini. Terus baru terakhir adalah di daerah Kronjo ini ekowisata itu 687 hektar ini nih, yang biru nih. Nah, artinya PSN itu hanya wilayah-wilayah ini menyebar, dan itu wilayah ya, benar yang dikatakan Pak Nusron Wahid, ada 1.500 hutan lindung, betul. Mangrove ini hutan lindung dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaan, jalan arteri 234 hektar. Ternyata dibayangkan jalan arteri dijadikan sebagai proyek strategis nasional. Nah, saya nggak tahu yang jalan satu arteri apakah jalan tol yang dibangun sekarang atau jalan arteri, tapi yang tertulis di SK-nya jalan arteri. Nah, sekarang kenapa yang PSN hanya ini? Kenapa yang dibebaskan di sini? Atas nama PSN PIK 2. PSK lagi. Nah, Anda bisa bayangkan hanya di sini 1.950 hektar, tapi dia bebaskan, kasih pelang semua, seluruh kecamatan di sini menjadi PSN, termasuk Tanara. Nah, publik bisa paham bagaimana perselingkuhan hukum hampir terjadi di negeri ini dan hampir Banten habis karena perselingkuhan hukum. Nah, ini perlu publik pahami karena supaya clear betul oleh kita di mana perselingkuhan itu terjadi. Sangat jelas bahwa PSN itu hanya titik-titik tertentu
Tapi kenapa membebaskan area? Pertanyaannya sekarang, apa landasan hukum PIK 2 dan seluruh aparat melakukan pembebasan, penggusuran, pengurukan terhadap tanah rakyat? Yang saya katakan tadi, bahwa kalau melakukan penggusuran, itu harusnya punya izin lokasi dong. Izin lokasi lahir dari RUTDR, RRD. RUTRD lahir RUTW wilayah. RUTW-nya aja belum ada, kok udah melakukan penggusuran dan pengurukan. Nah, jadi saya hanya ingin menyarankan kepada seluruh publik Indonesia, siapa tahu hal seperti ini sudah terjadi di seluruh Indonesia. Ya, sangat mungkin. Di Jakarta aja dia lakukan, apalagi di Kalimantan sana. Yang jauh. Sumatera sana, Aceh sana. Nah, ini perlu kita advokasi semua ke bawah. Jadi agenda kita bukanlah PIK 2. Agenda kita adalah Seluruh Indonesia. agar Indonesia tidak diambil alih oligarki dengan perselingkuhan hukum bekerja sama dengan penguasa. Karena ini terjadi pasti kerjasama dengan penguasa. Nggak mungkin nggak. Bagaimana semua aparat itu ikut mendukung program ini padahal tidak ada landasan hukumnya. Yang paling menarik kan di Tangerang itu kan ditempel kantor pembebasan lahan PT Kuku Mandiri Lestari didukung oleh Abdesi. Pertanyaan saya, dasar hukum apa Abdesi mendukung? Karena ini bukan program pemerintah. Dan jelas-jelas sudah diakui oleh pejabat pemerintah dan pengembang bahwa PSN hanya berada di lokasi-lokasi ini. Jadi semua pembebasan di luar lokasi itu bukanlah PSN dan itu proyek pemerintah swasta. Artinya, karena lahan ini lahan negara sebagai besar, maka sebenarnya tidak ada pembebasan lahan 1 meter pun atas nama PSN. Kecuali mungkin yang tadi adalah golf course sama safari zoo. Mungkin itu ada pembebasan lahan. Di luar itu tidak ada. Jadi saya berharap seluruh masyarakat yang dibebaskan atau akan dibebaskan harus menggunakan haknya. Kami tidak mau dibebaskan sebelum lengkap RUTW, RUTR, rencana tata ruang detail, izin lokasi, dan terjadi mekanisme pasar. Tidak boleh sama sekali ada pemaksaan. Itu saya pikir peta ini harus kita edarkan ke seluruh Indonesia supaya publik paham bahwa hampir terjadi perselingkuhan hukum yang sengaja ditutupi. Bukan hampir terjadi, sudah terjadi. Nah, ini sengaja ditutupi oleh mereka agar tidak ketahuan dan tangan Allah lah sehingga kita masih bisa mendapatkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Bang Marwan. Tukar tempat. Sini. Sini. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Selamat datang Dr. Antoni Budiawan. Pak Antoni yang berbudi, itu Budiman ya. Tapi nggak apa-apa, Budiawan juga. Hah? Kurang naik, ini udah mentok. Oke, udah habis. Kok malah turun deh. Oke. Jadi seperti kata Bang Said itu tadi, memang ada upaya menutupi informasi kepada publik sehingga publik tidak tahu bahwa batas-batas PSN itu di mana saja. Dan tadi seperti dipaparkan Bang Said bahwa aguan dengan pengembang PIK 2-nya itu memanipulasi ya. Kalau bahasa orang hukum menyelundupkan hukum sehingga seolah-olah semua wilayah yang dibebaskan itu statusnya PSN sehingga dia bisa membayar harga tanah dengan sangat murah 50.000 bahkan beberapa wilayah sampai 30.000, 25.000. Dan menjualnya bukan hoax, tapi ada baliho-baliho besar antara 20 juta sampai 36 juta rupiah per meter persegi. Saya kira itu udah cukup gamblang, tapi yang paling bagus diserahkan juga bahwa rakyat harus tahu. Kemarin di depan Sultan Banten kita ingatkan juga, kalau ada yang masih bergerilya,
Karena Bang Said Didu menemukan bahkan notaris pun sampai bergerilya siap siaga di lokasi-lokasi untuk segera membuatkan akte jual belinya. Kalau ada yang begitu-begitu lagi, tanya kepada mereka, pastikan ini wilayah PSN apa bukan. Kalau bukan, saya mau jual kalau harganya cocok. Ya kan? Mau tawarin 5 juta ke 10 juta per meter ke, kalau enggak ya udah nggak usah beli ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke Mayor Jenderal Sunarko. Ini ada majalah Tempo yang saya nggak ngerti, tapi kemudian kita mendapat semacam blessing ya, bahwa ternyata Aguan mengaku dipaksa. Istilah Tempo nulisnya diperintah oleh Jokowi untuk membangun IKN seperti disinggung Bang Said tadi, ya kan? Dan itulah sebabnya kita semua yakin bahwa PSN yang ditandatangani 2 hari setelah pengumuman Pilpres itu adalah hadiah dari Jokowi atas dukungan backup penuh Aguan dan para Taipan di IKN yang untuk menyelamatkan muka Jokowi. Istilah Aguan, kami mesti menjaga wajah presiden. Waktu itu kan begitu. Nah, kemudian di pengantar yang menarik, Pak Mayor Jenderal Sunarko, itu Tempo menulis Aguan meninggalkan kantor di PIK 2 pukul 17.55 dengan ini Pak, dengan mengendarai Range Rover warna hitam berplat nomor Mabes TNI. Lalu di belakangnya dikawal mobil patroli polisi. Nah, soal ini sebetulnya Bang Marwan Batubara sudah memberikan informasi kepada saya. Kapus Pen TNI ya sudah memberikan penegasan bahwa tidak boleh kendaraan TNI dikendarai kecuali oleh personel TNI. Nah, sebagai jenderal yang pernah juga menduduki posisi-posisi penting dan strategis di TNI Angkatan Darat, mohon perkenan Mas Sunarko memberikan penjelasan. Monggo. Maaf. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan tadi dari Pak Edi. Aguan menggunakan kendaraan dengan berplat dinas Mabes TNI. Terus terang saya katakan itu adalah ilegal, liar. Karena plat nomor kendaraan dinas itu hanya untuk kendaraan dinasnya TNI. Nah, yang banyak terjadi yang menyalahgunakan ini. Tapi singkat saja katakan, kalau ada orang sipil atau non personel TNI menggunakan mobil, ya mobil apa ya? Bukan mobil dinas dengan plat dinas, itu liar, itu ilegal. Aturannya itu hanya dipakai oleh personel TNI. Bahkan drivernya itu juga SIM-nya harus SIM TNI. Jadi tidak boleh berplat dinas, drivernya itu SIM yang dari kepolisian, nggak boleh, itu pun melanggar hukum. Nah, itu saya sampaikan, udah jelas kan? Jadi kalau ada orang sipil bukan tentara menggunakan mobil preman dengan plat dinas, apalagi yang setir itu kelihatan sekali. Ya dulu pernah terjadi wanita yang setir kan, ada kemudian terjadi lagi pakai celana pendek digunakan tertangkap, itu liar, itu ilegal. Jadi kalau dia dapat nomor itu pasti ada oknum. Ya mungkin buat orang-orang tertentu pakai plat nomor mobil TNI itu gagah gitu. Atau takut dia kalau ada sweeping atau ada razia. Supaya menghindari itu dia pakai itu. Tapi sekali lagi itu liar dan ilegal. Itu yang saya tahu aturan waktu saya masih dinas, dan saya tahu itu masih berlaku sampai saat ini. Itu yang bisa saya jawab, Pak ini. Kemudian, ya. Jadi Pak Jenderal, ini kan sudah bukan rahasia lagi bahwa Aguan ini salah satu oligarki yang bahkan sekarang jadi ikon. Bahkan di debat terbuka pun dia mengatakan mulut saya adalah undang-undang. Ya, kemarin di Kesultanan Banten ada korbannya, yang ini sekaligus menepis nih, kan dihembus-hembuskan oleh mereka bahwa Said Didu mengobarkan semangat rasialisme, ya, mempertentangkan antara Cina dan pribumi. Maksud saya WNI keturunan dengan pribumi.
Ternyata kemarin hadir di acara Sampai Banten itu seorang WNI keturunan Chinese juga yang tanah dirampas, dia dipenjara dan sebagainya, dan itu karena perkasanya Aguan dengan aparat hukumnya. Nah, pertanyaan saya dalam konteks kendaraan tadi, biasanya pengusaha yang menggunakan mobil dinas aparat, entah TNI atau Polri itu satu saja, entah kendaraan TNI saja atau polisi saja, kebanyakan polisi kebanyakan. Tapi pada titik Aguan dia bisa naik mobil TNI dan dikawal oleh Polri. Ini kan apa kita bisa terjemahkan sebagai pesan kepada publik, weh, gue udah kuasai nih dua institusi penting ini. Jangan macam-macam sama gue loh, mulut gue ada undang-undang. Monggo. Tadi sudah saya jawab, kendaraan Land Cruiser yang dipakai dengan nomor TNI itu liar dan ilegal. Rank over malahan. Tapi yang di belakang kendaraan berplat polisi atau kendaraan polisi? Yang dinaiki kendaraan TNI, Ya. awak kendaraan polisi. Ya. Jadi berarti ini menunjuk kepada publik. Kalau kendaraan, dua-duanya. kalau dia bawa kendaraan polisi dikawal oleh polisi, memang saya tahu orang-orang tertentu ada yang meminta pengawalan kepada polisi. Ada. Kalau itu dia minta sesuai prosedur itu sah. Oh gitu. Kalau dia minta pengawalan kepada polisi, saya ini banyak musuh saya, tolong kawalkan. Saya banyak harta saya, tolong kawal saya. Dia ada undang-undang yang mengizinkan itu. Kalau polisi ya. Nah, kalau polisi, memang dia untuk pengamanan itu satu. Kemudian yang kedua, kalau Aguan berani mengatakan mulut saya ini undang-undang, itu bangsat. Tapi kalau mulut saya ini undang-undang di rumah tangga saya dan di perusahaan saya, silakan. Tapi kalau kepada publik itu sombong dan bangsat. Nggak ada itu. Presiden aja nggak boleh ngomong gitu. Etikanya nggak boleh. Karena sudah ada undang-undang yang mengatur. Jadi kalau dia mulut saya undang-undang kepada publik itu bangsat, bajingan. Tapi kalau di rumah tangga dia, mulut saya ini undang-undang di sini, ya, monggo silakan. Di perusahaan dia punya silakan. Tapi kalau dia di publik, presiden aja nggak boleh begitu. Ingat saya ini Raja Perancis itu, mulut saya undang-undang, besoknya berapa lama kemudian dia digantung, dipancung dia. Nah, itu yang berkaitan dengan undang-undang tadi itu. Kemudian saya mungkin menambahkan secara singkat apa yang dikatakan oleh Pak Saididu tadi. Dari penjelasan Pak Saididu tadi kita udah jelas, simpel saja. Tadi Pak Saididu rinci banget. Mungkin orang payah. Kalau saya cuma lihat skep Menko tentang penetapan PSN, situ ada P2 dengan BSD. Kemudian ada surat dari Ketua Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas. Di situ jelas yang disampaikan oleh Pak Saididu tadi. Kalau dijumlahkan cuma 1.755 hektar yang tadi daerah bisa katakan. Dari 1.755 hektar itu yang harus dibebaskan dari rakyat juga nggak sampai ratusan karena yang lain memang tanah negara. Tapi faktanya sekarang dia udah ribuan menjarah ke 8 kecamatan di sebelah baratnya sampai di satu kecamatan Tanara Serang. Kalau kata Pak Saididu tadi itu perselingkuhan hukum. Kalau istilah saya enggak perselingkuhan itu, penipuan publik. Pembohongan kepada publik, termasuk kepada negara. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan, yang ngasih perintah, yang mengasih izin kepada ASG Aguan ini, Menko kan, yang menetapkan jumlahnya 1.755 juga pejabat pemerintah kan. Masa dia tidak melakukan kontrol terhadap apa yang dikerjakan oleh Aguan? Woi, lu kok ngerjakan lebih dari 1.755? Jadi sebetulnya pemerintah yang memberikan izin itu bersalah. Karena tidak melakukan kontrol terhadap perintah dia. Sedang Aguannya udah jelas rakus. Dan menipu tadi saya katakan. Menipu tadi. Saya bilang menipu yang ngasih perintah, yang ngasih keputusan, dan menipu rakyat yang puluhan ribu itu. Udah silakan, kalau ada yang suka ditipu, ya nggak apa-apa. Tapi saya bukan melihat itu. Dengan menipu ini, dia kemudian menjolimi rakyat.
menjolimi rakyat. Yang tadi dikatakan sampai ke penjara ke 8 kecamatan berikutnya. Ini PSN. Kau jual, harus. Dan bekerja sama dengan aparat. Inilah pengkhianat nih. Aparat desa atau abdesi, termasuk polisi. Kenapa saya katakan polisi? Saya pernah dapat laporan. Dilaporin polisi sungai dikeruk, udah terima aja. Terus saya dapat informasi termasuk tadi dari rekamannya seorang pemilik lahan, kemudian dia etnis Tionghoa, Cina. Saya sama orang tua saya sudah 30 tahun di situ. 35 tahun. Punya sertifikat. Sertifikat saya digagalkan. Dan ini kerjasama antara aparat kepolisian dengan siapa? BPN. Inilah pengkhianat-pengkhianatnya, penindas rakyat. Banyak. Dan itu banyak. Saya dapat laporan pernah, ada seseorang habis menghadap Pak Saididu ini, besok langsung dipanggil sama polisi. Kau ngapain? Kau kasih keterangan apa sama Saididu? Nanti Bapak dipanggil juga. Sebelahnya. Ini kan keterlaluan nih kan. Ini kan keterlaluan banget. Penindasan ini yang saya tidak mau. Jadi ini begitu kekuatan, mungkin kekuatan terus terang ya, kekuatan uangnya Aguan. Bisa mengkooptasi aparat desa sampai kecamatan, aparat keamanan dan instansi terkait. Ikut tunduk kok. Buktinya kemarin Pak Saididu dilaporkan sama ketua ABSI Tangerang, dianggap memprovokasi. Yang diomongkan fakta ini. Dan ini yang jadi saya konsernya kepada penindasan dilakukan oleh pengusaha, didukung oleh penguasa. Yang jadi korban itu rakyat miskin. Rakyat yang makan saja susah. Dan ini yang pengembang ini kan orang kaya ini. Apa enaknya jadi kaya hasil merampok orang miskin? Dan penguasa nggak ngeliat itu. Oke, saya tadi baru bilang polisi aparat desa. TNI pun saya salahkan itu. TNI itu nggak buta, nggak tuli, nggak tolol. Melihat seperti itu diam saja. Saya bekas prajurit TNI juga. Saya bekas komandan Kodim, saya bekas komandan Korem. Saya juga bekas Panglima Kodam. Saya tahu aparat saya itu. Kalau lihat polisi kan diingatkanlah baik-baik. Kalau lihat aparat yang ingatkanlah baik-baik. Di situ ada Babinsa. Saya belum dapat laporan yang Babinsa atau dan Ramil ikut-ikutan. Tapi dia pasti tahu. Kok diam saja? Nah kalau kata Pak Damai Hari Lubis, kalau kita melihat sesuatu pelanggaran hukum, kita lihat, kita diam saja, ikut dosa kan? Betul kan? Ikut juga berbuat kejahatan. Nah di situ. Nah itu di dalam agama juga ada ajarannya. Itulah yang saya kasih. Karena itu pada kesempatan ini, yang pertama saya minta para aparat yang telah dikooptasi oleh pengusaha rakus ini, berhentilah kamu jadi begundalnya pengembang rakus ini. Dosa kau dan sampai hati kau. Rakyat miskin diperas sama orang kaya, kau diam saja. Ya kalau kaya dengan jeripayah usaha yang baik, halal, monggo silakan nikmati. Lah saya kaya sing ngerampok rakyat kecil itu apa enaknya sih? Apa enaknya itu? Di samping itu, saya sebagai warga negara, saya juga orang Banten karena saya tinggal di Banten, melihat penjaraan seperti itu luar biasa. Saya bilang, saya terus ingat backdrop yang dibuat oleh Kesultanan Banten. Banten bukan Singapura. Dan tidak akan jadi Singapura selamanya. Tapi tadi mungkin kurang yang disampaikan oleh Pak Saididu. PIK 2 yang sudah dibangun itu dipasang tembok kayak tembok Berlin. Yep. Betul kan Pak? Yep. Jadi PIK 2 yang sudah dibangun dipasang kayak tembok seperti tembok Berlin yang udah roboh itu. Sepanjang hampir 23 km katanya. Pikir saya kalau dibiarkan kita diem saja, mungkin yang 100.000 hektar itu dipagar juga kayak itu. Kalau terjadi. Mau jadi apa kita? PIK 2 itu saya udah katakan sekarang, calon negara dalam negara. Sekarang belum, tapi calon negara dalam negara. Ngelihatnya dari pagar itu aja. Dan kesenjangan antara dalam pagar dan luar pagar kayak siang dengan malam. Kesenjangan kehidupan rakyatnya itu. Silakan lihat. Mau jadi apa negara kita? Dan yang terutama saya nuntutnya kepada pemerintah. Pemerintah itu harus menjaga kehidupan, memperhatikan kesejahteraan
terus menjaga keadilan rakyat. Bukan tambah senjang kehidupan seperti sekarang ini gitu. Ya, jadi kesenjangan tadi, ketidakadilan tadi nyolok di depan mata. Terus penindasan tadi nyolok di depan mata. Ya, saya berharap pemerintah ini tentunya dari tingkat kementerian, kalau nggak tingkat presiden yang ambil keputusan, hentikan. Kalau tidak saya juga bilang sama rakyat, kau punya hak untuk jaga rakyat, jaga hartamu, jaga asetmu. Kalau ada yang ngerampok, lawan. Urusan mati, urusan Tuhan. Enggak kan? Tapi mempertahankan hak kita, kewajiban. Urusan mati, urusan Tuhan. Penindasan benar-benar di depan mata. Jadi, kemudian pada pengembang, jangan rakus banget lah kau. Mati kau nanti sebentar, gak bisa kau bawa itu harta. Ini benar-benar ini. Kondisinya kayak gitu. Jadi, intinya yang saya sampaikan pada kesempatan ini, pemerintah ia menempatkan diri sebagai aparat pemerintah sesuai dengan norma tupoksi masing-masing. Pengembang, kau boleh saja mau kaya, tapi bukan menindas orang lain. Lakukan langkah-langkah yang benar. Tadi sudah saya katakan, kalau di luar PSN, kalau mau ada jual belilah sesuai dengan aturan yang berlaku umum. Kalau mau beli, tergantung penjual. Oh mau, harga sekian. Kalau kamu ya silakan. Nah inilah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini didengar. Pemerintah maupun rakyat. Rakyatnya jangan takut juga untuk menjaga haknya. Kalau kita takut, kita bodoh, dimakan sama orang-orang rakus ini. Itulah yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Sabar ya, sabar. Saya yakin deh kalau kita benar-benar jauh soalnya. Jadi gini, oke, makasih Pak Mayor Jenderal Sunarko. Kita geser ke Bang Marwan Batubara. Bang Marwan, ini dari pihak sana, termasuk oleh para petugas juru bicaranya, ada Wakil Ketua DPD Yoris Yarawai, terus ada keluarlah kalau Aidit ya, itu mengatakan bahwa termasuk Hendro Priyono ya, Hendro Priyono betul ya? Iya, Hendro, betul. ya? Itu mengatakan bahwa PSN PIK 2 ini menghidupkan ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja dan sebagainya. Dalam logika saya yang sudah beberapa kali mendampingi Bang Saidido ke lapangan, justru yang ada rakyat yang punya penghasilan lewat tambaknya, lewat sawahnya, berhenti kehilangan penghasilan. Tambaknya diuruk, sawahnya diuruk gitu kan. Nah, gimana nih Bang? Monggo silakan. Ya, terima kasih Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya kira kalau soal gimana ya ini harus kita lawan gitu kan. Dan itu mereka terus menebar ancaman dan kebohongan. Kejahatan ingin ditutupi dengan kebohongan dan dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan tinggi atau bekas jenderal misalnya. Maka saya kira kita harus terus bersuara dan melawan ini karena faktanya memang ini adalah satu kesatuan. Ya, apakah itu di lingkup pengusahanya maupun di penguasanya. Termasuk yang namanya Yoris itu kan juga orang bekas pejabat di perusahaannya Aguan. Ya, Hendro juga samalah itu. Ini kan satu paket ini. Karena itu saya kira mereka harus kita counter dan kita dengan penjelasan Pak Said tadi sudah menjadi sangat yakin bahwa telah terjadi konspirasi kejahatan sistemik untuk menindas dan memiskinkan rakyat oleh aparat negara dan penegak hukum. Ya, ini yang melakukan. Dan itu fakta di lapangan sudah menunjukkan bahwa pengusaha ini misalnya menggunakan nama perusahaan Kukuh Mandiri Lestari. KML ini pemiliknya adalah Aguan 50% dan Salim 50%. Dan ini kan seolah-olah nama dari Aguan atau Pani itu disembunyikan. Yang beroperasi menindas dan memiskinkan rakyat itu ya si MKL ini, ya, KML, Kukuh Mandiri Lestari. Mereka lah yang beroperasi. Bagaimana melakukan pembebasan, padahal tadi urutannya itu adalah bahwa ada RT RW, ada RT
RD, ada izin lokasi, baru ada yang namanya kegiatan pembebasan lahan. Nah, ini tidak terjadi dan ini bisa lancar dilakukan. Kenapa? Karena ada aparat negara dan aparat penegak hukum yang ikut mendukung. Bagaimana ini supaya lancar dilakukan, tapi yang jadi korban itu rakyat, menjadi miskin, ditindas, asetnya dihargai murah, lalu lapangan pekerjaannya hilang, kemudian akar adat istiadatnya juga hilang, termasuk tadi yang sudah puluhan tahun tinggal di sana itu jadi tercerabut dari bagaimana mereka sebetulnya selama ini hidup. Dan itulah yang saya kira perlu terus kita suarakan. Dengan semakin ke belakang ini semakin banyak fakta bukti yang menunjukkan terjadi penindasan dan kejahatan sistemik oleh penguasa dan pengusaha yang kita sebut sebagai oligarki, maka ini harus terus kita lakukan perlawanan. Tidak boleh berhenti, tidak boleh kendor. Nah, bagaimana arogannya Aguan ini misalnya? Saya sedikit mundur ke soal penggunaan mobil tentara TNI. Ya, saya kira Aguan sudah menunjukkan diri berada di atas lembaga yang namanya TNI. Ada panglimanya di sana, atau presiden kita itu kan TNI. Masa lembaga TNI yang begitu terhormat, ya punya fungsi untuk pertahanan negara itu dilecehkan oleh Aguan? Masa yang namanya panglima itu harus mencari-cari alasan untuk menjustifikasi arogansi ini? Atau masa yang namanya Presiden Jenderal Prabowo mendiamkan saja kelakuan yang arogan ini? Saya kira ini tidak bisa dibiarkan. Nah, saya kira Prabowo harus menunjukkan bahwa dia benar-benar prajurit TNI, prajurit Sabta Marga, dan tidak mau lembaga yang menghasilkan dirinya sebagai jenderal itu dilecehkan oleh Aguan. Itu satu hal. Tapi hal lain yang lebih penting adalah bahwa semuanya ada di bawah genggaman Aguan, termasuk tadi yang namanya Hendro atau Yoris. Maka saya kira Prabowo itu sangat penting untuk segera membersihkan orang-orang yang ada di kabinetnya, yang bisa saja disusupkan atau bagian dari Aguan untuk supaya PIK 2 PSN ini tetap berlanjut. Yang harusnya dengan kejahatan yang sudah semakin terbukti ke belakang ini harus segera dihentikan. Yang namanya status PSN itu harus segera dicabut. Ya, bisa saja dengan menawarkan proyek 3 juta rumah yang datang dari Marwarar, tapi ini adalah dari Aguan. Ya kan, bisa saja bahwa yang namanya Prabowo merasa wah ini adalah sesuatu yang mendukung, padahal bisa saja ini adalah perangkap untuk supaya Aguan ini bisa tetap melanjutkan proyek PSN P2-nya. Termasuk juga yang namanya Nusron. Nusron bilang akan bisa diselesaikan. Yang tadi Pak Said bilang itu yang namanya RT-RD. Ya kan, akan melakukan rapat koordinasi lintas kementerian. Dari LH, dari Kehutanan, ya, dari Kementerian Keuangan mungkin yang relevan juga. Untuk dengan begitu akhirnya status tadi diperoleh. Padahal harusnya urutannya kan jelas. Harus ada izin lokasi dulu, baru boleh ada pembebasan lahan. Tapi yang dilakukan itu sudah melanggar dan harusnya ada sanksi. Dan harus dihentikan dulu. Bukan seperti yang ditawarkan oleh Nusron untuk nanti akan diselesaikan. Nah, menteri ini juga perlu nih hati-hati Prabowo. Karena ini berada di bawah lingkungan Golkar. Golkar itu ada siapa? Ada Airlangga yang menerbitkan Permenko nomor 6 2024 sebagai payung hukum untuk PSN, PIK 2 dan 13 PSN lain yang milik swasta. Jadi karena itu saya kira kita akan terus bersuara di samping membangkitkan kesadaran dan perlawanan rakyat, kita juga mengingatkan Prabowo untuk menegakkan hukum, berada di garis depan, dan jangan sampai terkecoh oleh menteri-menteri yang disusupkan atau merupakan bagian dari Aguan untuk tetap mempertahankan PSN PIK 2. Nah, saya juga ingin menghimbau kita semua bahwa
tanggal 13 Desember yang akan datang, hari Jumat, sekitar jam 13.30, kita akan melakukan aksi di depan kantor Airlangga. Ya, teman-teman Ormas dari Banten itu akan ikut berpartisipasi, termasuk juga dari APP TNI, ya, teman-teman alumni dari UI, dari ITB, dan dari mahasiswa akan hadir untuk menuntut supaya status PSN PIK 2 itu segera dicabut. Ini satu, saya kira semacam pengumuman ya kepada kita semua, kepada rakyat, untuk mari berbondong-bondong kita berpartisipasi dalam aksi tersebut untuk kita bisa membebaskan penindasan dan pemiskinan yang dilakukan oleh oligarki, terutama ada Aguan di sana, ada Salim di sana sebagai pengusaha, tapi ada Jokowi di sana sebagai mantan presiden yang menjadi bagian dari oligarki ini dan masih berperan di kabinet Prabowo. Dan saya kira Prabowo harus membersihkan orang-orang ini, ya, kalau ingin supaya dia dapat dukungan dari rakyat. Artinya pemerintahan Prabowo kalau ingin mendapat dukungan rakyat maka harus membersihkan orang-orang yang pro oligarki di kabinetnya, terutama yang namanya itu adalah ARA atau yang namanya Nusron, satu paket dengan Golkar misalnya, ya, kecuali mereka tobat. Termasuk juga di DPR, partai-partai itu harus berani bersuara, jangan diam saja dan jangan mau terus menjadi korban cengkraman atau penyanderaan oleh Jokowi. Saya kira banyak partai-partai yang disandra oleh Jokowi dan ini harus saya kira segera melepaskan diri supaya kedaulatan negara dan rakyat itu bisa tegak di Indonesia. Saya kira begitu. Ya. Oke. Belanda masih jauh. Penjajah sudah ada di depan kita. Oke, terima kasih Bang Marwan Batubara. Sekarang kita beralih ke Dr. Antoni Budiawan. Sebelum nanti beliau mungkin sudah siapkan bahan-bahannya, saya mau tanya soal ini dari sisi fiskal nih, Bang Antoni. Kan Bang Said Didu mengatakan bahwa ada sekitar 10.000 hektar aset negara yang kemungkinan ya, perkirakan ya, kemungkinan beralih fungsi atau beralih kepemilikan, yaitu jalan-jalan desa, segala macam, irigasi, kemudian sungai, pantai-pantai, bahkan laut yang dipagar, segala macam. Nah, pertanyaannya kan, itu kan harusnya dibayar. Ya, pertama. Kalau dibayar, berapa nilainya? Siapa yang terima? Itu nilainya berapa itu? Saya pernah dapat satu kopi, surat dari pemerintah, bahwa ada seorang pengusaha yang membebaskan sebuah kawasan di Jakarta, itu dia harus membayar jalan MHT, tahu MHT ya, 1 meter terus ke sana itu ya. Itu padahal nggak cuma beberapa hektar saja dan dia membayar lebih dari sekian miliar gitu loh. Nah, saya ngebayangkan kalau betul angkanya sampai 10.000 hektar dan itu tidak jelas, itu berapa nilainya di sana. Dan kalau dibayar misalnya 1 juta per meter rupiah saja, ya kan pajaknya berapa? Itu dulu deh, nanti kita kembangkan lagi. Monggo, silakan. Terima kasih Bang Edi. Ini perlu kalkulasi, tapi kisaran aja. Iya. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan perspektif terhadap PSN ini sendiri. Oke. Jadi kita semua sudah bersuara sejak awal bahwa PSN PIK 2 Rempang, BSD, termasuk lagi ini adalah Wadas, itu adalah PSN yang bermasalah, PSN yang melanggar hukum. Pertama adalah PSN tahun ditentukan oleh Perpres saja sejak awal, dari tahun 2016. Tidak ada rujukan undang-undang. Nah, ini sudah bermasalah. Bukan Omnibus Law ya, undang-undangnya? Belum. Lalu pada saat itu tidak ada sama sekali rujukan undang-undang. Pokoknya Perpres, ujuk-ujuk ada PSN. Oke. Lalu kemudian dibuatlah payung hukum yang Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Nyusul, oke. Nah, dari situ undang-undangnya ini bermasalah, ya, inkonstitusional.
Ya. Lalu kemudian dibuatlah Perpu Undang-Undang Cipta Kerja yang juga bermasalah, manipulatif karena dianggapnya bahwa di situ ada kegentingan memaksa, ya, dengan ada krisis ekonomi global yang tidak ada. Inilah manipulatif. Nah, atas dasar itu lalu kemudian PSN diaktifkan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa PSN di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pun yang bermasalah, yang inkonstitusional itu, ini ada manipulatif. Bahwa yang boleh melakukan PSN ini adalah sebenarnya pemerintah dan pemerintah daerah atau BUMN atau BUMD. Jadi swasta, seharusnya adalah tidak boleh swasta untuk melaksanakan PSN itu gitu. Tapi kemudian itu di dalam Perpresnya itu adalah manipulatif gitu. Undang-undangnya sendiri manipulatif gitu ya. Contohnya manipulatif apa? Salah satu bahwa kalau untuk kepentingan umum maka harus diadakan yang namanya kajian akademis atau apapun gitu. Nah, ini tidak ada. Jadi untuk kepentingan umum diadakan, tetapi untuk PSN itu dilewati saja Prosesnya tadi ya. prasyarat itu gitu. Prasyarat itu dilewati saja. Itu pertama. Jadi dalam hukum ini sudah manipulatif sekali. Lalu kedua, kita tahu bahwa PSN ini ternyata adalah diusulkan oleh Kementerian Pariwisata dan Kreatif. Jadi Kemenparkraf. Waktu itu masih Sandi ya. Masih Sandi. Itu kalau nggak yang diusulkan di situ dan di situ adalah 1.750 sekitar gitu ya, 55 hektar gitu. Nah, di dalam penunjukan itu hanya lokasi. Tetapi siapa yang melakukan kan tidak ada. Lalu tiba-tiba keluar dari Kemenko itu mengenai list dari untuk PSN itu siapa yang melakukan. Lalu ditunjuk aja dan ini penunjukan ini sangat bermasalah. Harusnya yang mengelola adalah kementerian atau badan atau pemerintah lah, ya. Seperti kawasan ekonomi khusus. Itu kan yang mengelola kan institusi. Atau seandainya ada yang mau mengelola ya silakan, tetapi yang nanti mau investasi kan boleh siapapun gitu kan. Ini tidak boleh diborong oleh dia sendiri, diinikan oleh seolah-olah ini adalah monopoli ini gitu. Nah, jadi ada satu kawasan, ada satu PSN yang harusnya siapapun itu yang boleh nanti meminta saya mau membangun ini di sini, saya mau membangun hotel di sana, saya mau membangun ini di sini. Itu harus ada bidding gitu kan. Nah, itu adalah misalnya kalau di daerah reklamasi seperti di Singapura. Nah, kenapa Singapura menawarkan daerah reklamasinya? Itu ke beberapa pihak gitu. Misalkan ada Marina Sand gitu ya. Terus itu ada beberapa pihak yang ditawarkan. Tidak boleh satu pihak gitu gitu. Nah, ini sangat luas begitu dibuat oleh untuk satu orang aja ya, satu grup gitu ya, satu kelompok yang dimana terdiri hanya segelintir orang saja gitu. Nah, di sini kemudian keluar fakta-fakta bahwa ternyata atas dasar desakan Said Didu semua orang mulai berteriak kan gitu kan. Ini salah nih. Ini kemudian Menteri ATR, BPN ya. ATR Nusron lalu mengatakan ini RT RW-nya bermasalah, terus ini bermasalah gitu. Jadi mulai terbuka. Nah, artinya pada saat itu kalau ini bermasalah berarti apa yang dilakukan sebelumnya adalah tidak sah. Tidak ada RT RW, tidak sah, tidak boleh yang seperti Yoris mengatakan oke, nanti disusulkan. Mana bisa gitu kan, nggak bisa. Itu mesti ada tatanan dulu, diurus dulu dan sebagainya gitu. Nah, jadi di sini yang menarik adalah kelihatannya dengan desakan-desakan begini dan mulai ada pemerintah institusi kementerian mengatakan bahwa ini bermasalah, lalu Aguan kelihatannya mulai terpojok. Panik ya? Mulai terpojok dia. Nah, begitu dia mulai terpojok, dia mulailah sekarang mencari jalan keluar. Ini kalau sampai digugat dan sampai memang benar-benar ini berapa banyak lahan yang sudah dibebaskan secara itu tidak sah. Karena harus diganti lagi.
sama dia. Dan yang sudah diuruk bagaimana gitu. Semuanya itu harus direhabilitasi lagi sampai ke awal. Ini luar biasa dan kalau ini terjadi, saya yakin Aguan akan bangkrut. Nggak mungkin bisa untuk membiayai ini semua gitu. Nah itu, jadi dia kelihatannya sudah agak panik. Makanya ada wawancara dengan Tempo. Tujuannya untuk Wawancara dengan Tempo adalah bahwa dia mencari alasan bahwa ini adalah bukan saya loh. Ini adalah saya diperintah. Yang dari IKN itu, ya, diperintah dari IKN apa segala harus menyelamati muka presiden dan sebagainya gitu. Nah, jadi seolah-olah memang tuduhan publik bahwa di sini ada barter, ini terbukti dari omongan Aguan sendiri kan gitu kan. Konfirmasi ya. Ya, ini konfirmasi gitu kan. Nah, bukan hanya Aguan saja yang panik. Jokowi panik. Kenapa panik Jokowi? Tanggal 7 dia menemui Prabowo. Tanggal 7 Desember. makan malam di Kertanegara. Dia kan menemui Prabowo kan. Ya. Apa yang ditemui Prabowo? Apa dia mau jadi ketum? Kan nggak mungkin. Dia minta untuk menjadi ketua umum seperti yang beredar lah ya. Untuk Golkar lah, untuk Gerindra, apa segala gitu, PDIP. Nggak mungkin itu. Yang saya ngelihat, kalau dugaan saya adalah, di sini adalah kepanikan. Dia minta perlindungan. Prabowo, tolong dong ini diredam gitu. Ini menteri Anda ini sudah bicara begini nih. Ini membahayakan. Ya gitu kan. Dia minta ke situ gitu. Dugaan ini ya? Ya, dugaan saya ke situ. Tapi apa yang terjadi? Prabowo menjawabnya dengan mutasi 300 pati. Ada hubungannya itu ya? Iya dong, itu kan dipreteli. Ya, Jenderal Jokowi kan dipreteli di situ kan. Di sini kita harus melihat ada satu kesatuan. Nah, artinya di sini Aguan panik, meminta backingan juga itu, lalu dia sudah menyalahi Jokowi, Jokowi panik, minta backup dari Prabowo, kelihatannya Prabowo tidak menjawab itu. Kelihatannya Prabowo meneruskan dengan mempreteli juga Jokowi juga gitu. Nah, ini yang menarik gitu. Menarik. Ya, jadi kita lihat bahwa ini permainan belum ini. Jadi kericuhan-kericuhan yang Jokowi sebabkan, ya, ini sudah semakin terbuka dan dia semakin terpojok dan mudah-mudahan ya gugatan-gugatan dari teman-teman yang lainnya, ijazah palsu lah atau asal mulai naik lagi, mudah-mudahan ini akan mendapatkan tempat lagi di situ dan hukum akan berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu. Jadi saya rasa terkait dengan PSN begitu. Jadi apakah ada kerugian negara dan sebagainya itu sebetulnya jauh lebih ini. Kalau PSN tidak jadi itu berarti akan dikembalikan. Gitu. Ya kan? Akan dikembalikan. Tetapi rehabilitasi dari tanah rakyat ini akan menjadi masalah. Akan menjadi masalah besar. Dan saya pikir ini akan menjadi musibah bagi Aguan ya. Untuk itu. Ya. Makasih banyak. Terima kasih. Dokter Antoni Budiawan. Ya, sebentar. Jadi menarik sekali teman-teman sekalian. Ini Dr. Antoni Budiawan ini saya nggak nyangka juga. Biasanya dia fokus di ekonomi, maka saya fiskal, tapi ternyata dia nyerempet di politik yang buat saya abai. Selama ini abai. Teman-teman lain nggak tahu ya, tapi abai. Tapi itu menarik betul. Dan itu menunjukkan bahwa ada korelasi yang sangat bagus. Nanti setelah Bang Said, saya minta Bang Marwan sebagai penutup untuk saya simpan pertanyaan saya nanti. Ya, mangga, Bang Said. Bolehkah Alden nanya sama Toko? Ini dulu. Saya hanya begini, ini seperti kata-kata saya terakhir tadi, bahwa PIK 2 ini hanyalah pintu masuk untuk menertibkan seluruh penggusuran tanah rakyat di seluruh Indonesia yang dilakukan oligarki yang bekerja sama dengan penguasa. Ini hanya pintu ini, bukan berarti selesai PIK 2 yang selesai. Kita harus lihat Rempang, Kalimantan, kita harus lihat Surabaya, kita harus lihat yang lain. Tapi kita Lampung, karena kita sudah tahu sekarang ini adalah petanya seperti ini. Peta perampokan rakyat, tanah rakyat oleh oligarki seperti ini. Dan kita harus ingat bahwa seluruh penjajahan di dunia ini adalah awalnya pengambilan tanah rakyat. Itu yang intinya, bukan yang lain. Nah,
tidak ada penjajahan yang bukan diawali oleh pengambilan tanah rakyat. Jadi kita harus menyatakan PIK 2 adalah pengibaran bendera oleh oligarki untuk menjajah Indonesia. Itu prinsipnya. Nah, saya 30 tahun lebih dalam birokrasi. Kalau ada 3 menteri yang sudah bicara suatu hal dan arahnya sama, itu bisa dipastikan bahwa itu arahan presiden. 3 menteri yang arahnya yang sama tentang PIK 2 itu Nusron menyatakan ada pelanggaran. Kemudian Menko Perekonomian menyatakan ini harus dievaluasi. Menpera yang dikenal dekat dengan PIK 2 menyatakan tidak boleh bangun negara dalam negara. Jadi seperti yang dikatakan Pak Antoni tadi, sepertinya mereka dihadapkan pilihan mau melawan pemerintahan Prabowo dengan ngotot bahwa dia nggak salah atau mau mencari korban lain. Kira-kira itu yang sedang terjadi. Jadi kalau wawancara Aguan di sini, saya membacanya bahwa dia memilih tidak melawan pemerintah. Dia tidak memilih mending mengorbankan bekas pemerintah. Bekas pemerintah. Bekas pemerintah. Kira-kira itu bacaan saya. Nah, dengan mencoba meninggalkan maka semua akan terbuka. Apa yang terjadi di Rempang pasti akan terbuka. Coba bayangkan Rempang yang mau dibangun itu adalah pabrik kaca, tapi namanya juga ekoturism. Coba bayangkan. Itu namanya juga ekoturism loh. Jadi menurut saya suatu saat juga Sandiaga Uno teman baik saya. Tapi Pak Sandiaga juga suatu saat kita harus undang dong bicara. Kenapa Kementerian Bapak dijadikan bungkus terus untuk menggusur rakyat? Lombok juga sama kan? Mandalika? Bukan Mandalika, yang apa namanya? Pulau Komodo. Oh iya. Nah, jadi menurut saya udah biasakan, mau teman mau apa, kalau salah sebutkanlah namanya, nggak usah takut-takut. Jadi 3 yang harus kita nyatakan, saya dekat sekali sama Sandiaga Uno. Apakah kau ditekan? Atau inisiatif? Kalau ditekan, ya tanggung jawab presiden dong, ya kan Pak? 3, PSN, yang saya anggap isinya menggusur rakyat, yang dibungkus dengan ekoturism adalah Pulau Komodo, Rempang, PIK 2. Yang jelas-jelas bukan. Bayangkan pabrik kaca dari Cina kok dia udah kasih ekoturism. Apalagi? Ya. Nusantara ya. Pokoknya ya dibungkus. Nah. Ya. Tapi itu bukan ekoturism. Yang saya katakan ekoturism. Ekoturism. Dibungkus. Ya. Nah, jadi mari kita menyatakan bahwa pengusutan terhadap penyelundupan hukum di PIK 2 adalah dalam rangka menyelamatkan negara Indonesia dari penjajahan yang dimulai oleh namanya bungkus PSN. Itu yang harus ada di kepala kita. Nah, bagaimana mengawali itu? Saya bilang begini. Lihat peta ini. Saya kembali ke peta. Ini, saya bilang tadi, ini kan PIK 1 nih, Jakarta nih. Kapuk, Pantai Indah Kapuk. 1. Ini Pantai Indah Kosambi sebenarnya namanya diubah menjadi Pantai Indah Kapuk 2. Kecamatan Kosambi. Bapak datang masuk dari pintu PIK, kan jalannya cuma 1. Sini kan dipagar semua, nggak bisa jalan masuk. Itulah negara dalam negara. Nah, Anda ke sini sampai ke Teluk Naga Kosambi sini, ini sudah 35 km jalan. Dengan lebar 50 meter jalannya. Oke? Nah, apa yang terjadi di dalam? Ini petanya, RUTW-nya sampai 20% itu masih wilayah pertanian. Ini 2 kecamatan ini. Tapi Anda ke sana, tidak ada lagi wilayah pertanian. Semua sudah rata dan ditawarkan dengan harga 22 sampai 50 juta rupiah. Per meter. Yang paling mahal adalah yang sebelah sini. 50 juta. Pinggir-pinggir sungai dan pinggir. Belinya cuma 50.000. Belinya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Nah,
aset negara yang ada di sini, ini jalan, sungai, jembatan, irigasi, bekas-bekas musola, masjid, ganti ruginya kemana? Kan udah rata di 2 kecamatan. Udah rata semua. Nah, kita yang berpengalaman, saya 38 beroperasi, mau menggeser tiang listrik saja satu, itu harus ganti dulu ke PLN. Kita mau menggeser 1 meter irigasi, kita harus ke PU, ganti ruginya, dan harus ada buktinya bahwa sudah diganti rugi. Dan ganti ruginya berapa? Dan itu ada bukti penyetoran kebenaran negara. Jadi paling gampang mengungkap ini Pak Marwan, ahli-ahli hukum nanti, audit dulu aset negara berupa sungai, bantaran sungai, irigasi, jalan, kemudian pantai, laut, lah, semua itu irigasi itu dikumpulkan semua dan itu ganti ruginya siapa yang terima dan disetor kemana dan berapa. Kalau itu tidak terjadi, tidak ada, maka seluruh pejabat yang bertanggung jawab itu harus masuk penjara karena sudah menjual melepaskan aset negara. Nah, itu saja dulu dilakukan, apalagi kampung-kampung ini. Nah, terhadap wilayah-wilayah yang saya jelaskan tadi tidak masuk PSN, saya ulangi tadi. PSN kan hanya ini, D, C, A, B, C, ini hanya titik-titik nih, sampai di sini. Nah, sementara pembebasan sudah terjadi di sini, itu harus diusut, karena tidak punya landasan hukum sama sekali untuk melakukan penggusuran rakyat dan karena RUTW-nya masih wilayah pertanian. Jadi terhadap sawah-sawah tambak yang sudah diuruk karena melanggar RUTW, maka dia harus kembalikan kepada fungsinya. Ngeri. Ya, karena melanggar undang-undang. Saya insinyur, bekas ketua umum Persatuan Insinyur Indonesia, tapi saya tidak bodoh hukum, jadi kira-kira begitu. Tapi tidak pintar juga. Nah, jadi itu saja menurut saya agenda, bapak-bapak semua. Sekali lagi saya ulangi, cara kita menyelesaikan ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah ini di seluruh Indonesia. Agar tidak lagi terjadi perampokan atau penjajahan diawali oleh perampokan oligarki. Saya ulangi, penjajahan Indonesia yang diawali oleh perampokan oleh oligarki bekerja sama dengan penguasa. Terima kasih, itu saja. Ya, oke, terima kasih banyak. Oke, teman-teman sekalian, saya ngasih Bang Marwan karena sepertinya bahwa semua perjuangan kita ini tanda kutip tidak perlu dilakukan atau menjadi sangat mudah kalau ada sikap tegas pemerintah dalam hal ini presiden, ya kan? Walaupun tadi gambaran yang diceritakan Bang Antoni dan Bang Said itu sangat seru ya, kalau dia harus mereklamasi, merehabilitasi segala macam akan membuat aguan bangkrut. Nah, Bang Said itu sudah pernah membuat semacam pernyataan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena telah menugaskan 3 menterinya untuk cawe-cawe di bidang ini, yang menurut beliau tadi kalau 3 menteri ngomong senada berarti arahan perintah dari Presiden. Cuman pada kesempatan yang tidak lama kemudian Bang Marwan menulis artikel meragukan bahwa itu cuma gimmick, cuma retorika segala macam. 4 menteri ternyata, Mendes juga. Mendes, Yandi, betul. Nah, saya mau menagih Bang Marwan apakah masih konsisten dengan ketidakyakinannya ketika suasana sudah semacam seperti ini, ditambah laporan-laporan Tempo yang aguan istilah tadi lebih memilih pemerintah baru ketimbang bekas pemerintah, begitu kan ya. Mari Bang Marwan nanti sekaligus tutup oleh Pak Sunarko. Silakan, singkat-singkat saja, sudah jam 5 lebih soalnya. Ya, Bang Edi, saya kira saya masih konsisten sepanjang belum ada sikap yang utuh dan tegas dari pemerintah. Ya, kalau misalnya Nusron sudah menawarkan untuk diselesaikan setelah ada rapat inter kementerian misalnya, itu kan artinya ini kan suara Nusron ini bisa kalau memang itu perintah Prabowo, ini bisa juga diartikan sebagai suaranya Prabowo gitu, untuk ada kompromi.
Nah, Ya, ya. maka saya tetap menyatakan ya kita kan bisa banyak ini, bisa saja ini memang strategi Pak Said itu saya kira bukan tidak tulus lah bilang begitu ya. Itu kan cuma basa-basi ya. Kita masih sama lah sikapnya bahwa ini harus tuntas, buktikan dengan keputusan di lapangan yang bisa diterima oleh rakyat, oleh publik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, satu hal yang perlu kita catat adalah bahwa kenapa sampai aguan itu berani muncul dan apa yang dimuat di Tempo, ini kan sesuatu yang coba untuk mencari-cari alasan lolos dari jerat hukum sambil mencari-cari kambing hitam. Salah satu disebutkan bahwa ini ada mafia karena ada proyek, mafia bergerak, ya kan? Padahal yang membebaskan lahan itu ya perusahaannya dia juga gitu. Kukuh Mandiri Lestari. KLM itu tadi saya sebutkan pemilik sahamnya Aguan dan Salim 50-50. Mafianya ya dia gitu. Jadi jangan bilang bahwa ada mafia sehingga dia bisa bersih dari gugatan kita di awal bahwa dia adalah penjahatnya. Yang harus kita minta pertanggungjawaban bahwa kerugian rakyat itu bukan cuma lahan atau rumah atau mata pencaharian, tapi juga secara moral. Ini harus ada kompensasi. Ya, jadi karena itu lebih lanjut juga adalah bahwa bukan saja kita tuntut dari Prabowo sikap yang tegas, salah satu tunjukkanlah bahwa lewat Airlangga terbitkan pembatalan PSN PIK 2 misalnya. Rempang itu begitu bergejolak diterbitkan Permenko nomor 3 2023 bulan Agustus, bulan September karena status PSN itu sudah tidak ada lagi perlawanan rakyat di Rempang. Ya, itu tidak ada karena memang jauh dari kita dan kita tidak mengikuti. Nah, saya kira untuk PIK 2 ini kita harus terus melanjutkan perlawanan karena ini sudah sangat nyata kejahatannya. Nah, lebih lanjut lagi bahwa kalau sudah ada putusan pencabutan PSN dari pemerintah lewat Permenko, maka DPR, ya tadi Pak Said bilang investigasi ini akan bisa terlaksana misalnya lewat adanya pansus PIK 2 di DPR, ya ada audit investigatif istilahnya untuk menunjukkan di mana saja ada pelanggarannya. Nah, di sini kita menantang DPR untuk apa? Untuk lepas dari cengkeraman oligarki terutama Aguan dan Jokowi. Dan Prabowo saya kira bisa berada di depan lewat Gerindra misalnya atau partai-partai lain yang mendukung, apakah itu yang namanya PKS, Nasdem, kemudian PAN ya, untuk segera bentuk itu yang namanya pansus PIK 2 supaya terjadi sinkronisasi keputusan Prabowo mencabut PSN tapi sekaligus mencari siapa ini penjahatnya, membuktikan penjahatnya kita sudah tahu. Dan si Aguan ini nantang juga proses hukum katanya. Dia sebut ada mafia. Lalu coba dibuka di depan hukum katanya. Padahal hukum itu ada di genggamannya Aguan dan itu sudah banyak buktinya di lapangan seperti yang dialami teman kita di Cengkareng Timur kalau tidak salah punya tanah. Itu dia yang punya tanah tapi surat bisa dimanipulasi, malah dia yang masuk penjara yang namanya Pak Budi Harjo. Itu sudah faktual. Jadi kalau nantang untuk ada proses hukum oleh Aguan, sebetulnya itu sesuatu yang dia berani lakukan itu karena semuanya ada di bawah genggamannya Aguan. Jadi tadi saya ingatkan lagi, TNI aja dia kenapa berani pakai mobil TNI? Untuk menunjukkan bahwa saya ini lebih kuat dibanding yang namanya negara tadi atau dibanding namanya TNI. Karena itu coba Pak Prabowo ini lawan ini arogansi dari Aguan ini dan coba untuk cari cara supaya lolos dari gugatan yang akan terus kita lakukan. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, langsung ke Jenderal Sunarko sebagai penutup sekalian. Terima kasih Pak Edi. Kalau saya diminta penutup, saya cuma pada kesempatan ini saya mengimbau kepada pengusaha dan penguasa atau oligar yang selama ini menjolimi lahan tanah Banten. Hentikan semua kegiatan dan aktivitas
penggusuran. Hentikan. Sambil menunggu keputusan pemerintah mau diapakan. Yang kedua, kepada rakyat pemilik lahan, jagalah lahan saudara-saudara. Nggak usah takut dengan kelompok-kelompok preman ini. Itu kampung halaman kita. Yang namanya preman itu bukan hanya preman yang preman ya. Aparat keamanan yang jadi backingnya oligarki ini juga preman itu. Aparat abdesi yang kemudian menjolimi rakyat itu preman juga itu. Gak usah takut dengan mereka. Tapi rakyat juga harus kompak, bersatu. Rakyat harus kompak dan bersatu. Dan kita ini mendukung. Dan kepada bapak-bapak ibu sekalian, kami ini bukan kurang kerjaan. Tapi karena peduli lihat ada penindasan di depan mata. Saya ingat nasihatnya Ustadz Edi Mulyadi. Kamu lihat ada penistaan depan mata, kau diam aja, dosa kamu katanya. Jadi setua ini pun saya ngomong terpaksa. Jadi terpaksa kita ngomong gitu. Dan juga ini kenapa? Karena perwakilan kita di legislatif diem saja. Baik DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya juga di pusat. Kita baru diterima oleh DPD RI Banten. Betul kan? Yang lain belum pernah kita diterima. Ya terpaksalah kita yang bersuara. Kita bersuara. Itulah yang bisa saya sampaikan. Rakyat juga jangan diam saja, tetap bersatu dan jaga aset. Itu kewajiban kita. Mudah-mudahan ini didengar, rakyat dengar, mulai bersatu, nggak bodoh, nggak takut, dan penindas ini juga mulai sadar. Banyak harta nggak bisa kau bawa juga. Kalau yang non muslim paling jas saja yang paling berharga. Kalau yang muslim cuma kain putih aja dibawa ke kuburan itu. Kumpul harta banyak, bingung nanti. Malah yang hidup rebutan nanti. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira teman-teman sudah jam 5:10. Terima kasih banyak atas perhatiannya kepada para narasumber. Selamat datang kepada Om Medi. Yang punya rumah. Para narasumber, Bang Marwan, Jenderal Sunarko, Bang Saididu, dan Bang Antoni. Terima kasih banyak. Saya kira akhirnya ada beberapa pesan penting, yaitu tadi kalau kata Bang Saididu, kalau soal aset negara di sini mulai diaudit, itu akan sangat bermasalah. Kemudian kalau nanti terbukti bahwa terjadi banyak pelanggaran, maka Aguan harus merehabilitasi dan mengembalikan fungsinya. Tadi Bang Said menunjukkan di kecamatan-kecamatan itu masih banyak, saya berdiri lagi deh. Banyak yang hijau ya. Ini pertanian dan semua sudah berubah. Ini kalau dia punya kewajiban mengembalikan fungsinya, kata beliau bisa bangkrut. Tapi di luar itu ketika Nusron Wahid mengatakan Presiden akan mengkaji ulang dengan 4 parameter. Parameter pertama adalah mendukung ketahanan pangan, maka ini sudah bubar semuanya. Bubar semua. Ya, boro-boro ketahanan pangan, justru yang ada sumber-sumber pangannya ditutup semua. Saya kira demikian obrolan sore kita, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.